أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz Rizky. Kali ini Ustadz Rizky akan berkisah kepada anak-anak kisah tentang seekor paus yang besar. Ya, kisah seekor paus yang besar. Paus sangat besar ya. Bagaimana kisahnya? Kita simak sama-sama. Baik anak-anak, kisah ini terjadi pada zamannya Nabi Yunus alaihissalam. Jadi gini anak-anak waktu itu ceritanya ya. Waktu itu Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk berdakwah di sebuah tempat yang bernama Nainawa. Ya, orang menyebutnya Ninawa. Ya. Di sebuah tempat yang namanya Ninawa. Di tempat itu orang-orang menyembah patung. Ya, patungnya berbentuk seperti singa, jadi patung hewan. Mereka menyembah patung itu. Diingatkan sama Nabi Yunus supaya jangan menyembah patung, karena menyembah patung itu perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah, perbuatan menyembah selain Allah. Itu tidak boleh. Nabi Yunus mengatakan itu kepada orang-orang di Ninawa. Tetapi kaumnya Nabi Yunus ternyata tidak mau mengikuti Nabi Yunus. Nah, akhirnya Nabi Yunus kan marah pada mereka. Sudah diberitahu baik-baik kok tidak mau bertobat. Ya, akhirnya Nabi Yunus meninggalkan mereka. Nah, anak-anak, Ustadz sampaikan informasi kepada kalian. Di dalam dunia para nabi tidak boleh meninggalkan kaum kalau Allah belum menyuruh. Jadi Allah kan belum menyuruh Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, maka tidak boleh meninggalkan kaumnya. Tapi Nabi Yunus waktu itu sudah perasaannya sudah marah terus meninggalkan kaumnya. Padahal belum diperintah Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu Nabi Yunus menyampaikan kepada mereka, kalau kalian tidak mengikuti Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian masih tetap menyembah patung itu, maka kalian akan terkena azab Allah. Ya. Jadi diingatkan sama Nabi Yunus, kalau masih tetap menyembah berhala, nanti Allah akan mengazab. Kaum Ninawa itu justru malah menantang Nabi Yunus. Mana azabnya? Kalau ada, datangkan saja. Itu katanya. Ya, kalau ada, datangkan saja azabnya. Malah minta azab ternyata mereka. Ya sudah, diberitahu ngeyel, Nabi Yunus terus meninggalkan mereka. Padahal Allah belum menyuruh Nabi Yunus untuk meninggalkan kaumnya. Akhirnya Nabi Yunus dia meninggalkan kaumnya, terus dia berjalan lurus keluar dari kampung hingga tibalah di perbatasan laut sampai di pantai. Nabi Yunus melihat sebuah kapal, lalu Nabi Yunus numpang ke kapal itu. Ya, jadi zaman dulu itu anak-anak kapal sudah ada. Dan Nabi Yunus numpang kapal itu ingin meninggalkan kaumnya. Nah, kapal itu terus berlayar menuju ke tengah lautan. Terus tiba-tiba terjadilah suatu peristiwa yang sangat menyeramkan, sangat menegangkan. Karena kapalnya itu oleng. Tiba-tiba ada ombak besar, ada angin besar, sehingga kapalnya oleng. Menurut orang-orang yang tinggal di kapal itu, orang-orang itu berkata, "Weh, ini kapalnya kok oleng, kenapa?" "Iya, ini kapalnya oleng." "Weh, kok ini kok obah? Weh, ini kok kapalnya goyang-goyang." Terus akhirnya orang-orang berkumpul di tengah kapal, membicarakan peristiwa yang terjadi. Kok aneh ya, ada kapal kok tiba-tiba bergoncang, padahal ini cuacanya juga tidak buruk. Waduh, itu malah mendung datang. Jadi kapalnya itu ternyata oleng karena air laut dan juga oleng karena angin. Dan sekarang mendung sudah mulai datang. Nah, kata
kata pemimpin yang ada di kapal itu ya, nahkodanya berarti kata pemimpin yang ada di kapal itu, dia mengatakan begini, biasanya kalau kapalnya oleng karena peristiwa yang tidak tentu, ini pasti ada orang yang meninggalkan kaumnya. Jadi ada orang yang melarikan diri, ya, katanya seperti itu. Ayo, siapa yang melarikan diri? Wah, gitu. Nah, tapi Nabi Yunus diam aja. Karena kan Nabi Yunus hanya meninggalkan kaumnya, dia tidak melarikan diri, wong dia tidak salah kan. Nah, tapi orang-orang katanya seperti itu menurut orang-orang, padahal kan ini kan hanya dugaan mereka saja. Memang seperti itu waktu itu. Nah, terus akhirnya dilakukan diundi. Jadi, bagaimana kalau kita undi ya? Nah, anak-anak, Ustadz perlu jelaskan kenapa kok bisa diadakan permainan undian. Karena begini, waktu itu kan kapalnya oleng, ya kan? Oleng itu kan terjadi karena beban kapal terlalu besar. Jadi kalau kapal banyak orang, bebannya banyak, ya toh, itu pasti akan membuat oleng kapal. Itu analisa dari mereka. Makanya orang-orang di kapal itu sepakat untuk membuang barang yang berat yang tidak diperlukan. Akhirnya barang-barang dibuang di laut. Barang-barang yang tidak perlu dibuang ya. Apa barang-barang yang nggak perlu? Ayo sampah ya. Pokoknya barang-barang yang tidak diperlukan dibuang ya. Nah, setelah dibuang anak-anak, tetap saja kapalnya masih oleng. Padahal barang-barangnya sudah dibuang. Berarti ini ada yang tidak beres, kata mereka seperti itu. Nah, akhirnya orang-orang di situ mengatakan, ini pasti ada orang yang melakukan kejahatan ini, pasti ada orang yang melarikan diri, pasti ada orang yang meninggalkan kelompoknya. Ini kalau tidak dibuang di laut, kita bisa sial, katanya seperti itu. Akhirnya anak-anak, orang-orang di situ sepakat mereka akan mengundi. Siapa yang undiannya jatuh ya kepada seseorang ya, diundi misalkan. Kalau ada yang keluar nama dari orang itu harus dicemplungkan, harus dimasukkan ke dalam laut, harus dibuang ke laut. Nah, Nabi Yunus terpaksa ikut itu ya, karena kan dia hanya menumpang saja tadi. Diundi ya toh. Setelah diundi, ternyata yang keluar namanya adalah Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus ini kan nabi. Orang-orang bertanya, "Lah kamu itu siapa yang?" "Saya itu Nabi Yunus ya. Saya Nabi Yunus yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di negeri Ninawa." Orang-orang kaget. "Wah, ini nabi. Mosok nabi dibuang di laut? Tidak boleh. Jangan Anda, kata mereka seperti itu. Jangan Anda kan nabi, kami tidak berani membuang Anda. Ya. Akhirnya diundi lagi. Nama yang keluar adalah Nabi Yunus lagi. Wah, kami nggak berani kalau membuang nabi. Jangan beliau, jangan dia, kita undi lagi. Diundi lagi namanya. Ternyata yang keluar adalah namanya Nabi Yunus lagi. 3 kali diundi Nabi Yunus lagi. Kami nggak berani kalau Nabi Yunus yang dibuang di laut. Jangan diundi lagi, cari nama yang lain. Diundi lagi. Yang keluar adalah Nabi Yunus lagi. Jangan dia. Diundi lagi. Keluar nama Nabi Yunus lagi. Diundi lagi. Keluar nama Nabi Yunus lagi, diundi lagi. Keluar nama Nabi Yunus lagi, diundi lagi. Keluar nama Nabi Yunus lagi. Tuh capek. Lagi diundi lagi. Keluar nama Nabi Yunus lagi. Yang terakhir sampai 10 kali. Diundi lagi. Yang keluar adalah Nabi Yunus lagi. Ya Allah, 10 kali diundi. Yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Subhanallah, ini apa ini? Akhirnya anak-anak, orang-orang itu tidak berani membuang Nabi Yunus karena Nabi Yunus kan nabi. Mereka takut kualat. Akhirnya Nabi Yunus tidak enak hati. Nabi Yunus ini kan perasaannya lembut anak-anak. Mosok 10 kali diundi yang keluar namanya Nabi Yunus. Ya sudah, Nabi Yunus akhirnya udah saya saja yang melompat ke laut. Akhirnya Nabi Yunus dia turun dari kapal, ya, dia mendekat ke laut. Orang-orang pada teriak, Nabi jangan turun, jangan, kita undi lagi. Nabi Yunus diam aja, terus Nabi Yunus langsung melompat ke laut. Nah,
ketika Nabi Yunus melompat ke laut, Allah mengirim paus yang sangat besar untuk menangkap Nabi Yunus. Jadi ketika Nabi Yunus melompat dari kapal, dia jatuh ke dalam laut, hampir menyentuh laut, jatuh dari atas. Tiba-tiba mulut paus itu terbuka dan menelan Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus yang sangat besar. Apakah kisahnya berakhir? Sampai di sinikah kisahnya? Tidak, kisahnya belum selesai. Karena Nabi Yunus ternyata masih hidup. Nabi Yunus masih hidup di dalam perut ikan paus. Kok bisa hidup ya? Padahal kan kalau masuk ke perut ikan harusnya mati, nggak bisa nafas. Ya diolah oleh lambungnya paus. Ternyata anak-anak, Nabi Yunus berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah ketika di dalam perut ikan paus itu. Nabi Yunus berzikir dan kalimat zikir ini diabadikan di dalam Al-Quran. Ada yang tahu zikirnya? Ya? La ilaha illallah. Bukan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu zikirnya Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus berdoa di situ, Allah selamatkan Nabi Yunus. Allah selamatkan Nabi Yunus. Bahkan di dalam perutnya Nabi Yunus itu ada 3 kegelapan. Yang pertama, gelap karena berada di perut ikan paus. Yang kedua, gelap karena di dalam lautan. Yang ketiga, gelap karena malam hari. Bahkan zikirnya Nabi Yunus ini terdengar sampai Sidratul Muntaha, terdengar sampai langit yang ke-7. Malaikat itu bertanya, "Ya Allah, itu kok ada suara zikir yang aneh, itu zikirnya siapa ya?" Malaikat ternyata nggak tahu. Allah yang maha melihat memberitahu pada malaikat, "Wahai para malaikatku, itu adalah zikirnya Nabi Yunus, ya, nabiku, kekasihku." Ternyata malaikat itu tidak bisa melihat anak-anak. Allah yang maha melihat yang bisa menjelaskan siapa yang di dalam perut ikan paus itu. Kalau bukan karena Nabi Yunus berzikir, Nabi Yunus pasti akan tinggal di dalam perut ikan paus itu sampai hari kiamat. Akhirnya anak-anak, Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari ikan paus itu, ya. Terus dimuntahkan oleh ikan paus itu dan Nabi Yunus keluar dalam keadaan yang sakit, ya. Tubuhnya sudah tersayat-sayat kena lambungnya ikan paus. Terus setelah beberapa lama Allah menolong Nabi Yunus, ya. Nabi Yunus akhirnya kembali lagi menemui kaumnya. Apakah benar kena azab? Ternyata kaumnya tidak kena azab. Loh, kok bisa? Akhirnya Nabi Yunus bertanya, "Kok kalian tidak kena azab? Harusnya kan kalian kena." Ternyata kaumnya Nabi Yunus itu bertobat, anak-anak. Kaumnya Nabi Yunus akhirnya bertobat karena takut pada azab Allah. Ternyata kaumnya Nabi Yunus itu takut sama azab juga akhirnya. Karena waktu itu azabnya mau datang, mereka terus, "Ayo kita bertobat rame-rame." Akhirnya kaumnya Nabi Yunus bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semuanya sekarang sudah masuk Islam dan mengikuti agama Nabi Yunus alaihissalam. Baik anak-anak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari kisah ini adalah kita harus bersabar kalau mau menasihati orang. Jangan berputus asa. Barangkali orang lain itu bertobatnya setelah mendengarkan nasihat kita, ya. Itu anak-anak ya yang sabar ya. Kalau sama orang lain yang sabar. Semoga Allah memberikan hidayah. Baik anak-anak, kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi dalam kisah selanjutnya. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.